Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insanu sirri wa ana sirruhu, sifatuhu sifati la ghairu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insan itu adalah rahasiaku dan aku juga rahasianya insan. Sifatnya insan ya sifatku, tiada lain daripada aku. Aku itu zat yang bernama Allah, yang menjadi rahasia di diri insan, yang dinamakan diri sebenar diri itu adalah aku, yaitu Allah. Maka dari itu saudaraku, yang berdiri itu Allah, tiada lain daripada zatku. Jangan bimbang, takut, dan bimbang lagi dalam menyatakan bahwa Allah adalah zat yang maha suci. Selagi engkau mengatakan nyawa itu adalah nyawa atau roh itu adalah roh, maka engkau tidak akan menemukan Tuhanmu, yaitu aku. Nyawa atau roh, diri atau jasad, itu semua hanya nama-nama saja. Yang sebenarnya semua itu adalah aku, zat yang maha suci. Aku jelaskan kepadamu, wahai insan pencari Tuhan, bahwa aku adalah nyawamu dan engkau adalah aku. Inna rabban wa abdan wahdah, ana rabbi wa abdi wahdah. Sesungguhnya Tuhan dan hamba itu esa, dan engkau dan aku adalah esa, tiada dua dan tiada berbilang. Segala nyawa itulah aku, dan segala yang zahir itu adalah pernyataanku, penampakan atau tajalliku. Oleh karena itu, aku mengatakan yang wujud zahir maupun yang batin itu adalah aku. Wahwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah Allah yang maha awal, yang akhir, zahir dan yang batin. Ingatlah saudaraku, untuk engkau pahami dan sampai kepada keesaan, buanglah segala nama-nama bagi yang bernama, barulah engkau bertemu dengan aku, yakni zat yang maha suci. Nama dari atau asma-asma itu adalah hijab atau penutup, hanya merupakan pakaian-pakaian bagi segala sifat-sifat wujudku. Maka dari itu, hilangkanlah semua nama-nama dan sifat. Hilangkan nama-nama Muhammad, hilangkan nama Adam, hilangkan nama-nama insan, hilangkan nama roh, hilangkan nama nyawa, hilangkan semua nama-nama. Apabila segala nama telah engkau hilangkan, maka nyatalah Dia yang dikatakan zat yang maha suci, yaitu aku. Maka akulah yang dikatakan
diri bagimu, yaitu Zatullah. Aku yang tiada berhuruf dan tiada bersuara, tetapi akulah yang menghimpun dari segala-galanya. Seumpama tinta dalam pena yang menghimpunkan segala huruf dan ayat, serta kalimah-kalimah yang baik, pujian-pujian yang baik maupun yang keji. Nyawa yang sebenar-benarnya nyawa itu adalah bagian dari Zatku, dan apabila itu adalah bagian dari Zatku, maka itu adalah aku. Aku singkapkan rahasia ini buatmu agar engkau mengerti dan memahami secara mendalam akan hakikat diri yang sebenar-benar diri. Dari Zatku terbitlah segala sifat dan rupa, ada zahir maupun batin. Jika zahir itu dinamakan tubuh, jika batin dinamakan rohani. Segala sifat itu terkait dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah, yaitu sifat 7. Adapun arti hakikatnya la ilaha illallah, la ilaha tiada wujud, kosong, batil. Maka di sini menurut jumhur ulama sufi, hal ini perlu dinafikan. Penafian itu harus dilakukan ketika kita masih bernafas dan hidup di dunia ini. Seperti orang yang beriman, kufur atau kafir adalah bermula dari dunia ini juga. Penafian ini yang baru hendak dilakukan ketika nyawa sudah hampir tamat, nyawa sudah sampai di kerongkongan, adalah penafian yang sia-sia. Begitupun segala taubat pada ketika itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu, hargailah anugerah hidup di dunia ini, walaupun waktunya cuma singkat dan sementara. Jangan sia-siakan nafas yang masuk dan keluar. Selagi hayat dikandung badan, selagi bagi seseorang yang mau mencari dan mencari yang namanya diri atau aku sejati. Bagi seorang sufi, penafian sufi itu cukup hanya sekali. Penafian itu letaknya bukan hanya di lidah. Jika di lidah saja, maka lidah tidak dapat untuk menemukannya. Jika penafian itu hanya di lidah, maka lidah sajalah yang akan mendapatkan manfaatnya. Penafian itu bukan juga di akal. Jika di akal saja, maka akal saja yang dapat memberikan atau mendapatkan manfaatnya. Dengan hanya sekedar tahu dan paham melalui orang lain. Penafian itu harus dilakukan di dalam penyaksian hati yang di dalamnya ada mata hati. Ini dinamakan syuhud. Di dalam mata hati itulah ada Baitullah yang hakiki. Arafah atau haji bagi orang yang arif billah, dalam wukuf itu bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang awam, penafian mungkin perlu dilakukan berkali-kali, karena penafiannya belum tentu membawanya sampai syuhud mengenal Allah dengan sebenar-benarnya syuhud. Isbatul yakin hanya kepada Allah, illallah, yang hidup dan yang berbuat hanya Allah, yang menamakan dirinya Allah itulah sebenar-benarnya zat, sebagai hakikat segala yang maujud,
Aku zat inilah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Surat Toha ayat 14. Artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada yang wujud melainkan aku. Beribadahlah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Yang wujud hanya ada satu, yaitu aku saja, Allah. Tiada aku yang lain, malah aku bukannya cahaya, aku juga bukan roh. Cahaya, roh, rahasia, kolbu, dan jasad, walaupun dari aku tetap bukan aku yang sejati. Semua itu adalah penampakanku yang nyata atau tajalliku. Aku untuk menampakkan wujudku, semua itu adalah tabirku di antara gelap dan terang. Laksana 70.000 tabir, termasuk ibu, bapak yang melahirkan keturunannya juga adalah tabirku. Semua tabirku hakikatnya adalah kosong, batil dan prasangka. Semua tabirku itu adalah mi'ratul hayat, cerminan hidup yang di dalamnya adalah gambaran air sungai kehidupan yang berwarna kegelapan. Yang melihat aku adalah aku, yang mengingat aku adalah aku, yang memuji aku adalah aku, yang beribadah itu adalah aku. Aku adalah hak yang meliputi ciptaanku dengan kudratku. Sebelum aku dikenali aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi dan batin dalam zatku yang mutlak. Aku adalah kenyataan batinku, yaitu huwa atau dia zat yang bersemayam di dalam ghaibul ghuyub. Ghaib lagi ghaib, tiada diketahui, akal tidak mampu mencerna. Aku adalah yang maha tunggal dan yang maha hidup. Hidupku itu maha kaya dengan 7 sifat ma'ani dan esa di dalam wahdatku ghaibul ghuyub. Sifatku telah nampak nyata tetapi ghaib di dalam batinku. Aku ibarat minyak yang tersembunyi dan terrahasia dalam relung kolbu. Tiada wujud selain aku. Sumber yang menzahirkan cahaya yang terpuji atau Nur Muhammad, itu cahaya yang terpuji yang tersebar melalui kaca-kaca yang terang gemilang, dan itu adalah rohku. Rohku tampak pada diri yang terdiri, diri terperi, dan diri tajalli, seumpama teguhnya pohon khuldi yang menambahkan dan menumbuhkan buah yang terlarang. Untuk mengenal diri itulah yang sebenar diri, itulah aku yang ada di dalam miskat para sufi. Aku bukan cahaya, bukan roh, bukan kolbu, dan bukan jasmani. Aku adalah hakikat segala makhlukat atau makhluk. Aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Tetapi bukanlah engkau sendiri. Engkau adalah yang batil yang bernama manusia. Awal agama adalah mengenal Allah. Akhir agama adalah mengenal aku. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.